terdapat di linea midclavicularis terdapat apex jantung. Untuk melihat ictus cordis menggunakan satu jari. Kemudian yang ini agak ragu dua ini. Ventricular hiff dan trill. Nah, ada yang bilang di corpus sternum kayak gini, di modul kayak gini. Kemudian waktu skilap ada yang bilang kayak gini dokternya. Iya. Nah, kemudian yang di video ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, 3 kali. Apakah terdapat palpable murmur atau trill dan ventricular hiss? Selanjutnya sudah palpasi stem fremitus. Boleh ngomong 77 Pak? 7. Kamu. 7. Lagi? 7. Lagi? 7. Lagi? 7. Lagi? 7. Lagi? 7. Nah, palpasi stem fremitus itu sebenarnya anterior posterior. Tapi kalau posterior juga mungkin kan agak makin waktu. Atau kalau mau kalian tanya aja, dok permisi dok, apakah yang posterior juga dilakukan? Nah, boleh duduk Bapak. Ini kan posisinya berbaring. Duduk Bapak, agak menghadap ke kanan Pak. Terus dari belakang 77. Perkusi itu sebenarnya bisa perkusi secara umum dulu kalau kemarin skill. Iya nggak sih soal kita sekelompok? Iya. Secara umum dulu. Jadi kayak apakah terdapat perubahan suaranya dulu deh. Kalau paru-paru apa? Sonor. Kalau abdomen? Tipani. Kalau hepar? TK. Kalau jantung? Duduk. Redup. Jantung teredup karena isinya apa? Darah, cairan. Gitu. Kalau lambung? Timpani. Kalau asites? Redup. Redup. Nah itu hafalin. Nah jadi setelah perkusi secara umum dulu, apakah terdapat gimana ya bilangnya? Apakah terdapat perbedaan hantaran suara pada dinding dada secara superficial, maksudnya secara umum? Wih, iya benar. Kemudian, jadi perkusi kalau ini nggak ada di modul, ada perkusi mencari batas paru dengan Jantung. hepar. Hepar. Setelah paru dan hepar, naik 2 jari ke medial untuk batas jantung kanan. Setelah itu, nah ini untuk yang toraks ya. Tapi kalau yang perkusi batas liver span itu dari sias dulu. Nah ini yang untuk yang nyari batas paru hepar dan batas jantung kanan dari linea midclavicularis. Nah tapi kalau untuk paru gaster dia dari linea axillaris anterior dari sampai sini. Nah dilakukan nanti aku bilang ICS-nya. Dilakukan paru gaster dulu, naik dua jari terus ke medial untuk mengetahui batas kiri jantung. Nah batas-batasnya kita lihat. Karena nggak bakal taruh kedengaran, cuman aku coba. Angulus Ludovici 3 kedua linea midclavicularis. Sakit tidak sih? Enggak. Ih, sumpah pro banget. Kalau saya boleh sakit kok kemarin. Kalau di modul ICS ke-6. Nah, sakit. ICS ke-6 boleh tarik napas, Pak? Tunggu ya. Bentar. Kalau misalkan tarik napas, otomatis nanti kan paru kedorong kan. Karena hepar kedorong kan. Karena paru membesar. Tarik napas, Pak. Hah? Untuk mengetahui apakah heparnya itu bergeraknya sejauh mana gitu. Setahu aku gitu ya. Nah, terus dari titik yang pertama ini kan yang kedua. Yang pertama tadi ketika batas paru hepar, kita naik 2 jari. 2 jari. Lakukan perkusi ke medial. Sebenarnya enggak terlalu. Nah, inilah batas dari jantung kanan. Nah, dia ada di linea sternalis ICS ke 3 atau 4. Tadi kan ICS 6, naik 2 jadi ICS 3 atau ICS 4. Sudah, linea sternalis dextra. Kemudian dari nah, axillaris anterior perkusi ICS 2 Angulus Ludovici IGA 2. Misalkan ini ICS ke-8. Kalau di modul ICS ke-8. Kita naik 2 jari, inilah batas paru dengan gaster. Kita naik 2 jari. Naik 2 jari ke medial. Nah, ketika suaranya redup, karena enggak terlalu
beda sih. Suaranya redup itu ada di linea mid clavicularis ICS 5. Sama dengan kita lihat ictus cordis tadi. Ya kan? Jadi itulah batas kiri dari jantung. Kita rekam. Linea mid clavicularis ICS 6 paru dengan Hepar. Tarik napas ke bawah, sudah, tentu balik lagi ke tempat yang pertama tadi, 2 jari ke atas, ke medial, Media. ketemulah di ICS ke 3 dan 3 atau 4 Empat. linea linea sternalis. sternalis. Itu batas kanan jantung. Kemudian dari linea axillaris anterior untuk mengetahui batas paru gaster, ketemu naik 2 jari, kemudian ketemu di mid clavicularis ICS ke 5 itulah batas kiri. jantung. Wih. Selanjutnya auskultasi. Auskultasi itu sebenarnya kalau terus tuh ya aku taunya kayak ada umum dulu. Misalkan palpasi umum dulu, jadi atau enggak perkusi umum dulu. Auskultasi dari lobus paru. Inilah yang dari supraclavicula. Ada kan yang soal minta apex paru. Nah, apex paru itu ada di supraclavicula. Mulai dari supraclavicula, baik saya akan memasang stetoskop, melakukan auskultasi. Kiri, kanan, turun. Kiri, kanan, turun. Pindah, turun. Pindah, turun. Pindah, turun. Ini zigzag. Untuk mengetahui suara vesikuler dari paru. Tapi jangan terlalu, agak lateral dikit sih, agak di samping dikit. Nah, di sini atau di sini, sini atau sini. Karena di sini akan dikacaukan oleh suara jantung kan di sini. Terus barulah kita cari katup dari jantung. Ada AP, TM, aorta, ICS 2, parasternalis, pulmonar ICS 2, parasternalis, tricuspid. Nah, tricuspid ada agak berbeda. Ada yang sternalis, ada parasternal, ICS keempat. Terus mitral, sama kayak yang tadi, ICS 5, mid clavicularis. Sama linea-linea jangan lupa. Mid sternalis adalah linea yang memotong sternum menjadi 2. Sternalis adalah tepi dari sternum. Parasternalis antara sternalis dan mid clavicularis. Mid clavicularis adalah pertengahan dari Clavicula. Axillaris anterior adalah bagian depan aksila. Batas depan aksila. Medial adalah tengah aksila. Posterior adalah tepi belakang aksila. Kamu pakai yang belakangnya? Apa maksudnya? Yang paravertebra, terus yang scapular lain. Enggak hafal. Tapi kamu hafal nggak? Kalau aku nggak. Wah, Di situ makasih. apa lagi? Ada yang kurang nggak? Oh, di listnya.